Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salah bisir al-Fatihah. Wa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa ali baitihi ajma'in insya'Allah ila al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Imam Abu Hamid Al-Ghazali lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى ساخنا الكرام كي هدي سيف نصور حاشم له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah sebuah penemuan yang terlebih dahulu disebandingkan dengan apa yang kemudian menjadi kekaprahan dan kiprah kehidupan kita semuanya sehari-hari. Bahwa dua neraca ini kemudian terukur dari mana kemudian menjadi satu hiruk pikuk dan kepartaian-kepartaian yang seterusnya, bahwa semua kepartaian itu adalah sikap-sikap yang mustahdirin yang berangkat dari sebuah al-mukhalatah itu sendiri, yang mana kemudian mau tidak mau hal itu adalah satu hal yang secara khas dirujuk dan diukur dikarenakan bahwa menjadi sebuah kesempatan yang memang pada segi keduniawiaannya adalah satu hal yang fundamen, bahwa berangkat dari segi keduniawiaan maka hal itu dibutuhkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana hal itu tidak menopang daripada segi keberagamaan dan bahkan keluar daripada apa yang menjadi fenomena pikiran kita. Tetapi toh kemudian pada perjuangannya hal itu menjadi satu hal yang pada hari ini adalah satu nilai yang tidak mungkin tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dan orang tidak menganggap bahwa hal itu adalah menjadi satu bagian yang aneh, bahwa seketika kemudian setiap orang dia tidak tahu apa yang kemudian mereka pikirkan. Kenapa kemudian dalam satu ranah yang terjadi di luar sana atribut mereka harus sama, misalkan mereka harus memakai satu pakaian yang corak tertentu dari partai tertentu, warna tertentu dari ranah pemikiran mereka. Timbul kecurigaan bahwa hal itu berangkat dari nilai keasikannya mereka sendiri dan ujungnya daripada ruang kecintaan mereka sendiri. Tetapi kemudian jika kita membayangkan juga bahwa di tengah-tengah fenomena itu niscaya harus muncul orang yang kemudian terbakar daripada uzlahnya, maka kita akan melihat satu lanskap yang satu ditarik dari idealismenya menjadi satu nilai yang kurang adil. Ini tentu satu penemuan yang brilian, tetapi juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini
adalah satu hal yang selama 1000 tahun ini adalah nilai yang kemudian sudah diprediksi oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri. Jadi bukan sebuah penemuan yang kemudian mengejutkan, tetapi adalah bagaimana kemudian kita melihat hal itu dari ranah atributnya, dan kemudian kita melihat hal itu tidak dari ranah wujudnya, dan kemudian kita merasa bahwa itu satu wujud yang tidak membosankan, berulang terus, tetapi kemudian kita tidak menyadari bahwa keberulangannya itu berangkat dari sebuah fasal-fasal wujud yang ketika kita mengetahuinya pasti akan membosankan, dan itulah yang kemudian menyindir pemikiran kita. Kenapa bahwa kita tidak merasa bosan daripada apa yang kemudian secara wujud dapat kita temukan, dan kemudian kita bisa menemukan dari wujudnya yang mana kemudian hal itu nilainya akan berulang secara terus-menerus, terkotak-kotakkan secara terus-menerus, dan kemudian teraplikasikan dari apa yang kemudian dikarenakan tujuan mustahdirin itu berusaha untuk menemukan al-junaid yang baru, yang mana pada titik daripada penemuan mereka keberakhirannya selalu menjadi sebuah nilai-nilai yang terkadang itu terbalik daripada tujuan mereka itu sendiri. Dan sejarah ini apalagi sudah dimetaforakan selama ribuan tahun. Ketidakbosanan yang muncul itu kadang membuat kita muak atau sebal dengan masalah itu. Kalau kita tidak melihat pada ranah keduniawiaannya, pasti kita akan terus dicekam kemarahan yang terus-menerus dari ranah itu. Karena akan sangat menyebalkan dan sangat membosankan bagi kita yang kemudian berelegi di wilayah keberagamaan tentu saja. Yang mana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hal itu bukanlah satu hal yang mungkar sama sekali. Tetapi kita juga akan melihat dari fenomena secara eksistensialismenya, kemudian orang memang sengaja untuk mengulur waktu, dimana kemudian dari dia mengulur waktu, maka dia berusaha untuk mendapatkan kebenaran keduniawiaan ini secara lebih daripada yang lain, dan dia mampu memetabolismekan hal itu. Di Indonesia dia buat partai itu, kemudian di negara lain, di Amerika dia juga membuat partai yang lain. Kemudian di Eropa dia juga membuat partai, kemudian di Afrika dia juga melakukan hal yang sama. Dari keprihatinan dia yang dapat membuat partai di Indonesia, kemudian di USA, kemudian di Eropa, kemudian di Afrika, dan di negara-negara yang lain, maka dia bisa mengelaborasikan kemustahdirinannya itu secara kreatif dan secara idealis, yang mana kemudian kadang mereka yang mustahdirin sendiri bisa nggak mau dengan ide itu, dan mereka yang beruzlah bisa merasa ngeri dengan potensi yang kemudian secara wujud diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam pasase yang membedakan antara sifat-sifat al-mustatirin yang al-mukhalatah dengan sifat yang uzlah. Orang akan melihat idenya bahwa hal itu apakah akan membakar satu pemikiran, apakah akan menemukan satu poros dari pemikiran, ataukah itu harus dielakkan dan keluar dari apa yang kemudian
yang menjadi penyakit dari al-mustahdirin tadi. Pasti bahwa keal-Junaidan yang kita mau tidak akan memunculkan sebuah hal yang lain di luar sakwasangka yang kita pikirkan. Kenapa? Bahwa itu benar-benar mustahdirin yang terlalu sekali mustahdirinnya. Jadi karena dia mengelaborasikan wujud, karena dia mengelaborasikan atribut-atribut dari ke-al-mustahdirinannya, maka dia mencaplok tuh ke al-mustahdirinan. Di Indonesia sendiri dia membuat satu nilai al-mustahdirin A, tetapi kemudian diteruskan di Amerika Serikat, di Eropa, di Afrika, dan di negara-negara yang lain. Ini menampakkan satu eksistensialisme baru yang mana kemudian dari ranah keeksistensialismenya ini kita bertanya kepada para pemikir-pemikir yang sebangsa dan senegara kita, atau kemudian pada pemikir-pemikir yang lain di luar sana, apakah bila mana kemudian hal itu memunculkan sebuah persamaan ide yang hampir sama. Karena dari sini maka kita akan dapat mengkomparasikan teori-teori yang tengah berlaku sejauh mana kemudian dapat dikomparasikan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu. Kita akan melihat bahwa kegairahan berpikir itu ternyata bagi Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu adalah satu hal yang senantiasa biasa, yang mana kemudian Imam Al-Ghazali mungkin saja tengah memikirkan dari apa yang kemudian pada yang kita temui dari satu episode keberagamaan tengah belum terjadi. Dari sini pasti kita akan lebih bergairah lagi dalam memikirkan apa yang menjadi seloka pemahaman dan kemudian pengertian pemikiran yang muncul sejauh mana kemudian kita terukir dan terpetik dari teka-teki yang senantiasa diberikan kepada kita, bahwa masih banyak sekali kemudian apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang secara lugas kita belum mendapatkan jawaban dari maya pada setiap jawaban-jawabannya yang ada. Tentu kita bisa melihat sejauh mana kemudian berbenturan dari situ demokrasi kita juga tengah bertumbuh dan ada elegi-elegi yang masuk di dalamnya. Ada satu periode yang kita rasakan masih menjadi beban dan fluktuatif sampai kemudian terjungkal dan menciptakan sebuah pengorbanan yang sedemikian hebatnya, seperti halnya tercontoh di Palestina hari-hari ini atau tahun-tahun ini, dan mana hal itu kemudian menyeret pada pemikiran dan pemahaman kita kenapa hal itu terjadi dan bagaimana caranya untuk kemudian dapat menyelesaikan masalah itu. Kalau secara pemikiran kita masih tersesat, apakah kita masih percaya kemudian aksi yang kita lakukan ini akan kemudian tidak menyesatkan kita? Kita punya miopi tindakan, dan oleh karena itu kita mengambil kembali satu komparasi dari kitab yang terlebih dahulu diciptakan. Semoga kita dapat menemukan jawaban daripada apa yang menjadi masalah kita hari ini. Saya pikir demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.